Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di masa pandemi seperti sekarang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menerima pelajaran dengan baik. Sebelum pelajaran KN1 kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang Hitah NU. Nah, apa pengertian dari Hitah NU? Menurut bahasa, Hitah NU itu mengandung 3 pengertian. Yang pertama adalah garis-garis yang diikuti. Yang kedua, garis yang biasa ditempuh. Dan yang terakhir adalah garis yang selalu ditempuh. Hitah NU mulai dikenal di kalangan warga Nahdlatul Ulama sejak Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo. Rumusan Hitah pertama kali dirintis oleh Kyai Haji Ahmad Siddiq melalui risalahnya yang berjudul Hitah Nahdiyah. Dari situ, pengertian Hitah didefinisikan sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Itu adalah pengertian Hitah, yaitu landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga NU. Hitah NU disebut juga dengan Hitah Nahdiyah, atau ada yang menyebutnya juga dengan Hitah 26. Kenapa Hitah 26? Karena itu merujuk kepada garis dasar perjuangan Nahdlatul Ulama ketika awal didirikannya, yaitu NU didirikan tahun 1926. Makanya menggunakan kata-kata 26. Atau lebih tepatnya NU lahir itu adalah tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah, di mana NU pada saat itu didirikan sebagai organisasi sosial keagamaan. Dalam perjalanan waktu, ternyata dirasa bahwa arah perjuangan NU itu mulai bergeser dari spirit awal berdirinya organisasi NU. Jadi awal berdirinya dulu adalah sebagai organisasi sosial keagamaan. Nah, oleh sebab itu, kemudian para kader NU berusaha untuk mengembalikan NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Maka dirumuskanlah Hitah Nahdlatul Ulama. Kemudian apa latar belakang munculnya Hitah Nahdlatul Ulama? Latar belakangnya adalah keterlibatan NU ke dalam politik praktis yang berlebihan, menyebabkan para elit politik NU menjadi terlalu mementingkan politik kekuasaan daripada berkhidmah untuk NU. Jadi ketika para elit politik itu sudah masuk ke dalam politik praktis, mereka lebih mengurusi politiknya daripada mengurusi NU. Makanya muncullah untuk kembali ke Hitah NU, yaitu menjadikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan seperti awal berdirinya dulu. Itu latar belakangnya. Nahdlatul Ulama masuk dalam politik praktis itu adalah tahun 1952. Pada tahun itu NU menjadi partai politik dan NU mengikuti pemilu yang pertama kali, yaitu pada tahun 1955. Pada masa Orde Baru dan Orde Lama, pemilu itu berbeda. Kenapa berbeda? Pada Orde Lama itu multi partai diperbolehkan, jadi banyak partai yang mengikuti pemilu. Tapi pada masa Orde Baru itu partai-partai dipangkas. Jadi partainya yang asalnya banyak itu menjadi sedikit. Lah pada saat itu hanya 3 partai yang diperbolehkan, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Di sana tidak ada kata-kata NU, tidak ada. Lah mau tidak mau
karena NU mau tetap berpolitik praktis dan menjadi partai politik, maksudnya ikut terjun dalam partai politik, akhirnya Nahdlatul Ulama berdifusi ke P3, bergabung ke P3, yaitu pada tanggal 5 Januari 1973. Melihat kondisi inilah, para tokoh NU itu mulai menyuarakan perlunya gerakan untuk kembali ke Hittah, yang tidak lain untuk mengembalikan semangat perjuangan NU sebagaimana awal didirikannya, yaitu sebagai organisasi sosial keagamaan. Namun, keadaan ini agak mengalami kesulitan, disebabkan belum ditemukannya rumusan konkret dokumen Hittah NU. Menurut Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi, perumusan dokumen Hittah itu sulit. Kenapa sulit? Yang pertama, Hittah NU itu merupakan sesuatu yang mudah untuk dihayati oleh kaum Nahdliyin melalui keteladanan dan nasihat yang diberikan para ulama dibandingkan melalui tulisan. Kemudian yang kedua, kegiatan tulis-menulis di kalangan warga NU belum begitu membudidaya, sehingga lebih banyak penyampaian pesan melalui lesan. Dan yang ketiga, kaum Nahdliyin pada umumnya lebih terbiasa menerima pesan melalui lesan dibandingkan dengan pesan melalui tulisan. Jadi dengan alasan itulah makanya dokumen Hittah itu sulit. Kenapa sulit? Karena warga Nahdliyin itu terbiasa dengan pesan melalui lesan, jadi bukan tulisan. Jadi untuk merumuskan dokumen Hittah itu atau menuliskan dokumennya itu sulit, karena mereka lebih terbiasa dengan pesan melalui lesan, bukan tulisan. Kembali ke Hittah NU itu muncul sejak akhir tahun 1950, dan perjalanan kembali ke Hittah NU itu panjang sekali, dimulai dari Muktamar ke-22 di Jakarta pada tanggal 13 sampai 18 Desember 1959. Di sana utusan dari PCNU Mojokerto yaitu Kiai Haji Ahmad Halimi, beliau mengatakan peranan politik partai NU telah hilang dan peranannya telah dipegang oleh perorangan. Secara konkret, beliau mengingatkan kepada muktamirin tentang pentingnya kembali ke Hittah. Tetapi usulan tersebut masih dimentahkan oleh para peserta muktamar, dan pada saat itu dikatakan masih gagal untuk kembali ke Hittah NU. Selanjutnya, pada muktamar ke-23 di Solo tahun 1962, di sana gagasan untuk kembali ke Hittah kembali disuarakan, namun lagi-lagi usaha ini masih belum mendapatkan respon positif dan bisa dikatakan gagal ya. Dilanjutkan di Muktamar ke-25 di Surabaya tahun 1971. Di sana di pidato iftitah oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau menghimbau kepada para muktamirin tentang pentingnya bagi NU untuk kembali ke Hittah. Namun, hasil keputusan muktamar belum menyepakati NU untuk kembali ke Hittah, dan pada saat itu juga bisa dikatakan gagal untuk kembali ke Hittah NU. Dilanjutkan di Muktamar ke-26 di Semarang pada tanggal 5 sampai 11 Juni 1979. Di sana gagasan kembali ke Hittah semakin mendapatkan dukungan. Muktamar menyepakati adanya program yang bertujuan untuk menghayati makna dan menanggapi usulan untuk kembali ke Hittah 26. Itu tercermin dalam program 5 tahun hasil keputusan muktamar yang bertujuan yang pertama adalah menghayati makna seruan kembali ke Hittah. Kemudian yang kedua memantapkan usaha internal, dan yang ketiga adalah meneguhkan langkah NU. Meskipun seperti itu, tapi pada saat muktamar itu juga gagal untuk kembali ke Hittah 26, jadi belum ya. Kemudian kesungguhan untuk merumuskan Hittah ditandai dengan berkumpulnya para tokoh muda NU di Hotel Hasta Jakarta tanggal 12 Mei tahun 1983. Kumpulan tokoh muda NU itu disebut dengan Majelis 24.
Majelis 24 yang terdiri dari 24 orang itu kemudian terbentuklah yang namanya tim 7. Tim 7 ini nanti bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan gagasan yang telah dikaji oleh Majelis 24. Munas Alim Ulama di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situbondo pada tanggal 18 sampai 21 Desember 1983 itu menghasilkan dua keputusan penting. Yang pertama, meneguhkan pandangan NU terhadap Pancasila. Yang kedua, pemantapan tekad untuk kembali ke Hittah Nahdlatul Ulama. Dari situ kemudian diselenggarakannya lah Muktamar ke-27 di Situbondo, yaitu pada tanggal 8 sampai 12 Desember 1984. Pada muktamar itu dihasilkan keputusan yaitu kembali ke Hittah Nahdlatul Ulama. Jadi kembali ke Hittah NU itu diputuskan dalam Muktamar ke-27. Jadi kalau tadi itu melalui proses yang panjang dari Muktamar ke-23 sampai ke-26 itu gagal, baru pada Muktamar ke-27 inilah kembali ke Hittah NU dilaksanakan. Selain keputusan kembali ke Hittah NU, juga terpilih kepengurusan PBNU yang baru, yaitu Rais Am PBNU Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Ketua Umum Tanfidiyah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu adalah keputusan hasil Muktamar ke-27. Jadi, kembali ke Hittah NU itu adalah tidak tiba-tiba, namun melalui serangkaian proses dan tarik ulur yang cukup melelahkan. Makanya, kita sebagai generasi muda NU harus berusaha sungguh-sungguh menjaga Hittah NU dan mengawal NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Itulah tadi tentang Hittah NU. Sudah paham ya anak-anak? Demikian pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.